Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oleh karena itu rumus selanjutnya, perhatikan pikiran dan tindakan kita. Jadi, pikiran dan tindakan membawa pengaruh. Karena Blavatsky ini lebih dekat sama Hinduisme, Buddhisme, dia pakai istilah karma. Jadi, dan ada reinkarnasi. Kalau karma menjelaskannya harus agak hati-hati. Mungkin kalau dalam Islam mungkin tidak sevulgar kalau dalam setegas kalau dalam Hinduisme, Buddhisme. Kalau dalam Islam itu mungkin pakai ayat فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat hasilnya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia pun akan lihat hasilnya. Ini konsekuensi dari tadi bahwa hidup ini saling berkait. Yang kamu lakukan apa, itulah yang akan kembali. Kamu mengupayakan apa, itulah yang akan datang. Itu nanti kalau ditarik jadi teori yang populer belakangan ini. Theory of attraction. Tapi ini kebalikannya karma. Kebaikan sekecil apapun yang kamu lakukan akan ada efeknya yang harus kamu tanggung. Kejelekan juga begitu. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun atau perbuatan jelek sekecil apapun. Kamu mau sadari atau tidak, dia kembali lagi pada dirimu. Jangan meremehkan dosa yang kecil-kecil atau kebaikan yang kecil-kecil. Ada temanmu gelasnya mau ditendang, terus kamu tolong, hati-hati ada gelas. Itu kebaikan kecil. Kelihatannya sepele, itu akan kembali lagi padamu. Ya sopo ngerti kalau ternyata gantian yang ngantuk kamu mau nendang gelas, ada yang nulungi. Itu kan gak terasa. Kembali lagi padamu. Kejelekan sekecil apapun juga kembali. Alah Pak, bohong kecil aja. Males Pak jawabnya, dia cerewet sih. Misalnya, saya bohong kecil-kecilan. Itu nanti ada efeknya juga. Jangan menyepelekan kesalahan, dosa, kalau bahasanya agama maksiat, yang kecil-kecil. Dan juga kebaikan yang kecil-kecil. Ada efeknya, semua akan kembali. Di level dirimu dan di level alam semesta. Demi apa? Demi keseimbangan, demi harmoni tadi. Karena alam ini berjalan sesuai harmoni. Kesalahanmu yang kamu lakukan itu kan mengacaukan harmoni. Ya nanti ada kelanjutannya biar harmoninya kembali. Kebaikanmu juga begitu. Karena dia mendukung harmoni, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan dari dukungan. Itu karma. Kalau reinkarnasi ini, hidup ini berlanjut. Pahami saja bahwa tidak selesai hanya dengan dunia ini. Kalau di Hindu dan Buddha malah kembali lagi ke sini. Sebelum tuntas sampai makom mutmainnah, kamu akan dikembalikan lagi. Jadi kalau dalam agama, ya hidup itu tuntas. Ada kalkulasinya kalau dalam Islam. Kalau kamu banyak dosa, banyak salah, mengacaukan harmoni, ya besok ada hisabnya. Ada penderitaan yang harus kamu tanggung di akhirat. Meskipun tidak harus kembali lagi ke dunia. Seperti konsepnya Hinduisme dan Buddhisme. Itu bahasa kasarnya, kebaikan apapun, kejelekan apapun yang kamu lakukan kembali lagi padamu. Itu karma. Kayak acara TV. Itu karma. Jadi, lakukan karma yang baik, jauhi karma yang jelek. Kalau dalam Islam ada rumus,
Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kalau kamu merasa, Pak, saya kemarin terlanjur melakukan yang jelek-jelek. Sekarang double lakukan kebaikan sebanyak mungkin untuk menetralisir. Jadi caranya begitu. Tidak, jangan putus asa. Wah, terlanjur, Pak. Gimana ini? Dosaku oke, Pak, piye misalnya. Nah, yo tetap ada jalan keluar. Lakukan. Kalau dalam agama kan disuruh tobat dulu, menyesal. Semenyesal-menyesalnya. Baru kemudian diikuti dengan perbuatan baik-baik untuk membakar yang jelek. Yudhibnas sayyi'at. Kalau ada hak yang harus dibayar, ya dibayar. Kalau tadi temanmu yang dibohongi masih ada, minta maaf ya, saya kemarin bohong. Ada, itu berarti ada hak yang harus ditunaikan. Kalau tidak ada, wah orangnya sudah jauh, Pak, susah, Pak. Malu saya, Pak, ngomongnya, Pak, misalnya. Ya wis, lakukan perbuatan baik sebanyak mungkin. Nah, itu untuk menghindari karma yang jelek. Jadi rumus selanjutnya karma dan reinkarnasi. Itu rumus hidup kita. Itu sambungannya dari asal-usul tadi sebenarnya. Terus ingat-ingat fakta, dengan alam saja kita ini satu, apalagi dengan manusia. Persaudaraan antar manusia itu sifatnya alamiah. Jadi natural. Bukan kok, yuk kita bersaudara, yuk. Kita temenan aja deh ya, saudara aja ya. Misalnya, bukan itu maksudnya. Jadi hakikatnya secara spiritual kita itu satu. Bukan kok nembak ditolak terus kita temenan aja ya, bukan itu. Kita kakak adik aja ya, kan gitu. Nanti kan banyak kamu yang gitu ya. Nembak ditolak terus kita kakak adik ya. Malah kakakku mau sudah banyak. Oke. Jadi kita adalah jemari dari tangan yang sama. Kita adalah pancaran cahaya dari pusat cahaya yang sama. Jadi teosofi ini agak dekat kalau teori penciptaannya dengan emanasi. Banyak orang yang susah memahami emanasi. Dianggapnya penciptaan emanasi ini bertentangan dengan penciptaan yang tidak ada, creatio ex nihilo. Padahal menurut saya tidak. Jadi emanasi bukan lawan dari creatio ex nihilo. Menciptakan dari tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada mikrofon dengan creatio ex nihilo. Kalau zaman segalanya tidak ada, awalnya kan yang ada hanya Allah. Tidak ada apa-apa sama sekali. Yang ada satu-satunya hanya Allah. Berarti begitu ada ciptaan, itu kan keluarnya dari Allah. Itu kan emanasi. Sumbernya dari Allah. Itu kan emanasi. Bahasanya tokoh-tokoh emanasi melimpah dari Allah. Jadi terus limpahan ini melimpah lagi. Melimpah lagi. Kalau dalam tasawuf, limpahan pertama yang paling dekat sama Allah itu nanti yang disebut Nur Muhammad. Dia jadi prototipenya alam semesta. Yang paling dekat sama Allah. Itu emanasi. Ya, kalau ada tanya misalnya, dari tidak ada kacamata, dari ada kacamata, itu terus bahannya apa? Loh, karena bahannya juga segalanya tidak ada. Yang ada cuma Allah, berarti bahannya ya Allah. Wong segalanya tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka adanya sesuatu itu ya sumbernya Allah. Cuma bedanya di bahasa. Orang emanasi menyebutnya melimpah. Sementara di creatio ex nihilo itu bukan. Melimpah itu kan kayak dari gelas terus dituangkan gitu kan. Cuma yang creatio ex nihilo tidak melihat prosesnya, melihat pokoknya Allah menciptakan dari tidak ada jadi ada. Yang itu ya sumber ciptaannya pasti Allah juga. Jadi
Jadi itu sebenarnya pembulatan filosofis maksudnya sama, tapi sudah terlanjur gegeran dan merasa berbeda. Oke, kita ini satu sumber. Secara spiritual sama. Tadi kan yang saya bilang manusia dalam sisi spiritualnya kan satu semua dari Allah. Yang jadi identitas manusia itu kan yang spiritual ini tadi. Berarti apa? Kita berada di frekuensi dari cahaya yang sama. Kita jemari dari tangan yang sama. Maka perbuatan baik itu semakin tinggi kualitasnya kalau act for and as the self of all. Bertindak untuk atau sebagai diri of all, diri banyak orang. Jadi rumus bergaul hubungan antar manusia yang paling luhur itu tidak untuk kepentingannya sendiri, tapi pikirkan kepentingan banyak orang. Syukur-syukur bisa semua orang. Itu namanya act for and as the self of all. Kenapa? Kalau aku berbuat baik padanya, itu sama saja berbuat baik padaku, karena aku dan dia satu hakikat. Kalau aku memaki-maki dia, sama saja maki-maki aku sendiri. Karena aku dan dia satu hakikat. Karena ada itu kan hadisnya Nabi banyak. Ada orang yang dilaknat karena memaki bapaknya orang lain, dan orang lain yang dimaki akhirnya bales maki bapaknya sendiri. Itu sama kayak orang yang maki-maki bapaknya sendiri dan orang ini dilaknat. Kan ada hadis begitu. Hari ini kan kita sering begitu. Kita maki pilihannya orang lain, akhirnya orang lain memaki pilihan kita. Itu sama dengan sebenarnya kita memaki-maki pilihan kita sendiri. Karena kita sama, satu hakikat. Kita jadi frekuensi dan level yang sama. Kita ini bersaudara. Muhrim lah pokoknya. Oke, jadi act for and as the self of all. Tindakanmu mau melakukan apapun, kalau bisa cari yang manfaatnya untuk lebih banyak orang, tidak hanya untuk dirimu. Semakin banyak yang dapat manfaat dari tindakanmu, semakin tinggi kualitas perbuatanmu. Tapi kalau Anda menyenangkan, membahagiakan dirimu sendiri, ya enggak. Makan kalau memang bisa ngajak teman, diajak aja. Kecuali ya bekalnya pas-pasan. Tapi kalau bisa diajak. Atau piknik ya, kalau mampu ya diajak. Itu manfaatnya lebih besar. Apapun yang kamu lakukan, cari manfaat yang untuk lebih banyak orang. Itu kualitas tindakannya lebih tinggi. Karena itu sama dengan kamu memberi manfaat bagi dirimu sendiri. Makanya orang teosofis ini dekat dengan konsep altruis. Jadi tidak terlalu care dengan kepuasan kebahagiaannya sendiri, tapi lebih concern dengan kepuasan kebahagiaan yang lain. Tidak ada orang yang bilang altruis itu jelek atau jahat. Kalau kamu ada orang yang demi orang lain mau berkorban, itu kan luhur di dia.